Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis masih dalam surat Al-Kafirun. Insyaallah Pak Ahmad hari ini akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan surat Al-Kafirun. Perlu kamu ketahui bahwa surat Al-Kafirun ialah termasuk salah satu surat di dalam Al-Quran yang berada pada urutan ke-109. Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, ya. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Artinya ialah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah dan diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Adapun sebab turunnya surat Al-Kafirun ialah bahwa ketika di masa awal-awal Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, kaum kafir Quraisy banyak yang menentang beliau. Banyak yang membenci beliau, banyak yang memusuhi beliau. Namun, hal tersebut tidak membuat surut semangat Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga kaum muslimin lama-kelamaan semakin bertambah banyak yang memeluk agama Islam. Melihat hal tersebut, kaum kafir Quraisy menjadi semakin khawatir. Akhirnya mereka membuat pertemuan dengan sesama pembesar kafir Quraisy, ya, membuat strategi bagaimana agar orang-orang di sekitar kota Mekah tidak lagi masuk agama Islam. Akhirnya beberapa orang dari pembesar kaum kafir Quraisy, yaitu ada 4 orang. Yang pertama ialah Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, dan Aswad bin Al-Muttalib. Mereka semua mendatangi Rasulullah SAW. Dengan tujuan apa? Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya, tentang kesepakatan bahwa mereka bersedia untuk masuk agama Islam, akan tetapi, ya, selama setahun saja. Ya, mereka kaum kafir Quraisy yang diwakili 4 orang tadi bersedia masuk agama Islam selama setahun, menyembah Allah. Akan tetapi tahun berikutnya umat Islam yang harus menyembah Tuhan mereka atau patung-patung. Ya, begitu seterusnya. Mendengar hal tersebut, melihat hal tersebut, Rasulullah SAW memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkanlah surat Al-Kafirun sebagai penolak atas bujukan atau ajakan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Ya, surat Al-Kafirun dengan tegas menyatakan bahwasanya hal tersebut ialah salah, ya. Lakum dinukum waliyadin, di ayat yang terakhir, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang kafir, ya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6 dengan jelas menolak ajakan kaum kafir Quraisy tersebut, sehingga mereka semua kembali dengan tidak membawa hasil apa-apa, ya, dengan putus asa, dengan putus semangat, sehingga mereka kembali, ya, tanpa membawa hasil yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, akhirnya setelah turunnya surat Al-Kafirun tersebut, kaum muslimin semakin menjadi kuat keyakinannya dan semakin
banyak hari demi hari kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam. Nah, surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, khususnya dalam hal akidah dan ibadah. Kita dilarang untuk mengikuti akidah keyakinan mereka, begitu pula kita dilarang untuk mengikuti ibadah-ibadah atau ritual-ritual orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir di luar agama Islam. Kenapa? Karena dua hal ini ialah hal yang sangat mendasar dalam ajaran agama Islam. Apabila akidah dan ibadah sudah diganggu, ya, atau akidah dan ibadah sudah rusak, maka ya keyakinan seseorang dalam agama Islam akan menjadi rusak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun sebagai pengajaran kepada kita untuk senantiasa kuat dalam keyakinan kita dalam beragama Islam, dan kita dilarang untuk mengikuti ibadah atau ritual-ritual agama selain agama Islam, termasuk ikut merayakan hari raya agama lain kita dilarang, atau bahkan mengucapkannya juga kita dilarang, seperti Natal ataupun Nyepi dan lain sebagainya. Kita dilarang mengikuti ya ajaran mereka, atau dilarang kita mengikuti hari raya mereka, dan bahkan kita juga dilarang untuk menyebutkan selamat terhadap hari raya mereka. Inilah ajaran kita agama Islam, akidah kita akidah agama Islam, dan ibadah kita ibadah agama Islam. Kita dilarang mencampur adukannya. Akan tetapi kita wajib menjaga etika, menjaga sopan santun kepada orang-orang di luar Islam, ya. Orang muslim harus tegas, wajib tegas ya terhadap keyakinannya. Siapa saja yang mengganggu keimanan dan akidahnya, dia harus tegas menolaknya. Namun agama Islam mengajarkan untuk kita senantiasa bertoleransi, ya, saling menghormati terhadap keyakinan agama lain. Kita dilarang mengganggu mereka, begitu juga mereka dilarang untuk mengganggu keyakinan agama kita. Dan juga kita dilarang untuk mengejek dan merendahkan keyakinan umat agama lain, agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, sejahtera, dan negara yang aman dan sejahtera. Itulah sedikit tentang penjelasan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan kamu dapat sedikit paham terhadap materi daripada surat Al-Kafirun ini. Untuk selanjutnya silakan kamu kerjakan halaman 4 latihan 2 1-5. Terima kasih. Itu saja dari Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.